Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi konflik dalam kehidupan sosial. Setelah pembahasan materi ini, diharapkan kalian dapat yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang kedua, menjelaskan cara menangani konflik sosial. Anak-anak, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Tayangan tersebut menggambarkan salah satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik? Mari ikuti dalam pembahasan materi hari ini. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Masing-masing individu memiliki perasaan dan pendirian yang berbeda-beda. Perbedaan pendirian dan perasaan dapat melahirkan bentrokan di antara mereka. Sebagai contoh, kamu ingin suasana belajar tenang, tetapi temanmu ingin belajar sambil bernyanyi. Karena perbedaan perasaan itulah dapat menimbulkan terjadinya konflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Berbagai kelompok kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik. Anak, sekarang bagaimana caranya menangani konflik? Cara menangani konflik pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik maupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, memaksakan kehendak. Ada individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dengan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Yang ketiga, menyelesaikan kepada keinginan orang lain. Ada orang yang merasa bahwa konflik harus dihindari demi menjaga hubungan baik. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara untuk mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai konflik sosial. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan serta menjunjung tinggi persatuan sehingga konflik sosial dapat terhindarkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.